Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati semua. Ini hari Minggu, Tuhan menyertai Anda. Tuhan memberkati Anda. Kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa tajam, hebat, kuasa ada di sana. Kita harus mendengar dan merendahkan sendiri, mentaati. Ketika kita mentaati firman Tuhan, baru kita dapat menghasil banyak buah. Pada hari ini saya mau mengungsi tentang buah. Berbuahlah banyak. Ini rancangan Tuhan kepada semua orang percaya. Apakah dulu? Pohon, pokok, atau buah? Macam ayam atau telur, apa lebih awal? Melalui kejadian, kita dapat melihat Tuhan menciptakan pokok untuk berbuah, untuk menghasilkan buah. So, pokok dulu. Ketika ada pokok baik, dan buah dapat yang baik. Ini prinsip yang kita dapat belajar melalui penciptaan Tuhan. Apakah perlu untuk berbuah banyak? Ketika kita tengok pokok, mesti ada pokok yang sehat, dan tanah mesti baik, hujan sesuai, matahari sesuai, dan penjaga mesti sangat setia. Pada waktu itu, baru pokok itu boleh menghasilkan banyak buah. Semua orang percaya, kita sudah ditanam di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Itu sebab tanah bagus. Dan penjaga kita itu Tuhan Maha Besar, Maha Baik. Dia menjaga kita. So, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau kita ada iman yang betul, otomatis di dalam kehidupan kita dapat menghasilkan banyak buah. Saya harap semua jemaat berbuah banyak. Apakah jenis buah kita harus menghasilkan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajarkan kita, menunjukkan kita beberapa jenis buah. Yang pertama, buah sikap, karakter, hati. Galatia 5:22 sehingga 24. Di sana kita dapat mencari 9 buah oleh Roh Kudus. Oke, saya akan baca. Yang pertama, kasih. Adakah? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, self-discipline, self-control, dan ini 9. Ini kita harus menghasilkan di dalam kita, di dalam hati kita, di dalam sikap kita. Ini dapat dinyatakan melalui berhubungan dengan orang lain. Orang lain. So, melalui perhubungan, ini sikap dapat dinyatakan. So, orang lain dapat melihat sikap kita, hati kita. Dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
ketika kita menjadi milik Kristus Yesus, kita dapat mempunyai buah-buah macam begini di dalam hati, sikap, di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesiapa yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah menjadi milik Kristus, itu orang telah menyalibkan daging. Sudah daging kita disalibkan dengan Tuhan Yesus. Dengan apa? Segala hawa nafsu dan keinginan. Itu sebab kita dapat mempunyai buah-buah oleh Roh Kudus. Kalau di dalam hati ada banyak kejahatan dan dosa, kemarahan, kebencian, kalau ada di dalam, kita tidak boleh menghasilkan buah macam begini. Itu sebab daging kita, hawa nafsu dan keinginan, kita harus tahu sudah disalibkan. Ini berita baik, berita baik. Jangan usaha untuk salibkan lagi ini kedagingan atau keinginan hawa nafsu lagi. Hanya yakin, percaya dan yakin, tahu, kenallah. Kamu punya semua daging, hawa nafsu, keinginan yang tidak bagus sudah disalibkan. Dan kita dapat dibebas daripada mereka. Dan kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita boleh menghasil buah macam begini. Begitu cantik. Yakobus 3, 17 dan 18 di sana juga berkata tentang buah-buah hampir sama. Ini Yakobus tidak cakap ini buah, tetapi dia cakap ini hikmat yang dari atas. Ini hikmat yang dari Tuhan. Boleh jadi buah, tetapi ketika Tuhan memberi buah ini boleh jadi hikmat, wisdom. Ketika kita hidup di dunia, kita perlu hikmat melalui Roh Kudus. Daripada Tuhan, dari atas, kita dapat menerima hikmat. Ini sikap hati. 17 pertama-tama, murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Macam begitu sikap hati kita dapat terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dapat diberikan bukan karena kita berusaha kerja keras untuk menjadi begitu, tetapi ini diberikan oleh iman yang kita ada kepada Tuhan Yesus. Buah-buah yang lain itu Ibrani 13:15, bukan hanya dalam hati. Ketika ada buah-buah dalam hati, ini buah-buah sikap dapat keluar melalui mana? Melalui bibir kita, mulut kita. Ibrani 13:15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di sini cakap ucapan bibir, tetapi dalam bahasa Yunani cakap buah bibir. Buah bibir. So, ketika kita penuh dengan sikap Tuhan melalui bibir kita, ini keluar menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita ada sikap dan melalui mulut, bibir keluar, dan yang ketiga apa? Di dalam kehidupan. Ini dapat. Dalam punya dapat keluar, di luar. Efesus 5, 8 dan 9. Di sini cakap tentang cahaya. Bukan ini buah hanya di dalam kita. Ini harus
menjadi cahaya. Harus keluar di luar. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang, penting sekarang, bukan dulu. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Yesus ialah terang. Itu sebab ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini buah cahaya. Ini bermaksud kita harus akan menjadi orang cahaya. Siapakah orang cahaya? Orang yang baik, orang yang adil, orang yang benar. Ketika kita macam begini, menjadi orang cahaya begitu, ini dunia akan melihat kita. Dan mereka akan melihat kepada Tuhan. Saya harap semua cuma berbuah banyak buah-buah di dalam sikap hati, melalui mulut, dan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bertanya satu soalan lagi. Kenapakah kita harus berbuah? Kenapa? Roma 7:4 menjelaskan kita perlu menghasilkan buah untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan. Roma 7:4 sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. So, siapakah kita di sini? Milik Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus mati di atas kayu salib, tetapi Yesus sudah bangkit. Orang yang sesiapa percaya kepada Tuhan, mereka pun nanti akan dibangkit. Tetapi dalam bagian rohani, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pun dibangkit oleh Roh Kudus. Itu sebab kita dapat berbuah. Dan kita dapat hidup bagi Tuhan. Dan kita perlu buah-buah karena untuk apa? Kita perlu mengenal siapakah nabi-nabi palsu. Sekarang di dunia, saya tengok itu saya sudah tengok macam banyak orang mereka cakap sudah naik ke atas. Pernah tengok dan jumpa Yesus dan jumpa Roh Kudus, jumpa malaikat itu surga yang ketiga di sana. Oh, luar biasa. Kita boleh dengar apa mereka cakap, tetapi kita harus mengenal ini nabi-nabi ini betulkah atau palsukah. Sangat bahaya. Kita harus tetap berdiri di dalam firman Tuhan. Sudah ada firman Tuhan. Apa Yesus sudah mengajar. Itu Alkitab kita sudah ada. Di dalam sana kita harus berdiri. Orang lain cakap, oh begitukah, begitukah. Jangan langsung ikut mereka. Penting itu kita harus mengenal siapakah nabi-nabi palsu. Walaupun mereka ada kuasa untuk menunjukkan mukjizat. Walaupun mereka itu mengajar itu macam firman Tuhan. Tetapi kita harus mengenal siapakah betul-betul nabi yang datang daripada Tuhan. Untuk itu, ini Matius 7:15 sehingga 20 di sini 15. Mari kita baca, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Macam tengok di luar, oh macam domba, tetapi sebenarnya
Mereka siapa? Serigala yang puas. 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Melalui sikap mereka, melalui apa mereka cakap, bagaimana respon, melalui kehidupan mereka, kita dapat mengenal betul-betul siapakah mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Tidak boleh. Atau buah ara dari rumput duri? Tidak boleh. Itu sebab buah penting. 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi palsu atau nabi-nabi benar daripada Tuhan. Bukan hanya kita mengenal, ini betulkah macam betul-betul daripada Tuhan, tetapi kita harus semak diri sendiri. Saya macam mana? Ada buahkah? Atau tidak ada? Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya adakah buah? Kalau tidak ada, bahaya. Kamu harus semak sendiri. Kamu betul-betul domba Tuhankah atau tidak? Ini sangat serius. Saya harap semua jemaat semak diri sendiri betul-betul. Dan jadilah domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan soalan yang ketiga ini sangat penting. Bagaimana kita harus menghasilkan buah? Yang pertama, tinggallah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pilihan lain. Bukan, saya itu kuat, saya ada duit, saya belajar banyak, saya handsome, saya suku orang macam begini. No. Tidak ada cara lain. Hanya melalui Yesus Kristus. Tinggallah di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, apakah berlaku kepada mereka? Yang pertama, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang. Yang ketiga, dicampakkan ke dalam api. Yang keempat, lalu dibakar. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah berlaku kepada mereka? Dibuang, dikumpulkan, dicampakkan, dibakar. Itu sebab sesiapa yang mau berbuah banyak harus percaya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun apa-apa keadaan, kita harus yakin tetap berdiri di atas iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana menghasilkan banyak buah? Jadilah hamba Tuhan. Bukan hanya tinggal di dalam Kristus saja, kita harus bergerak dengan iman di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermaksud bukan tidur di sana, duduk di sana saja, makan saja. Bukan. Tinggal di dalam Tuhan ini tetap percaya kepada Tuhan dan bergerak. Action. Kegerakan. So, Roma 6:13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Dulu hidup macam begitu. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, apa berlaku? Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati
tetapi yang sekarang hidup. Orang mati tidak boleh bergerak, tetapi kita harus tetap tahu kita sudah mati dengan Tuhan Yesus, tetapi sama sekali kita hidup. Itu sebab serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini bukan untuk macam dengan senjata pisau betul-betul lawan, bukan. Ini hidup menurut firman Tuhan sebagai berkat Tuhan. 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan yang sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapakah itu? Hamba di mana itu duduk saja tidur, di mana itu ada hamba itu makan saja. Hamba harus kerja untuk Tuhan. Itu sebab hamba harus bekerja kuat. Semua anggota jemaat harus kuat melayani. Dan kita boleh menghasil buah. Apa jenis buah? Buah pengudusan, holiness. Kita menjadi orang kudus. Dan yang akhir apa lagi? Kita dapat menerima buah yang paling baik. Itu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan datang lagi. Itu sebab kita harus bersabar. Yakobus 5:7 berkata, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yesus akan datang cepat. Tidak tahu bila, tetapi akan cepat. Itu Yesus sudah cakap. Yesus berkata, aku akan datang cepat. Kita harus bersabar sehingga dia datang. Sehingga kita itu tunggu-tunggu kedatangan Yesus Kristus. Kita harus kuat melayani, bersiap bagi dia. Yohanes 12:24 untuk menghasilkan banyak buah ada satu kondisi lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi ia mati. Ia akan menghasilkan banyak buah. Banyak orang sekarang, walaupun orang percaya, apakah penting? Diri sendiri. Saya penting. Pemikiran pun semua berasal daripada pendapat sendiri. Kerja atau keputusan, semua pelayanan juga banyak untuk diri sendiri. Sendiri. Tetapi kita harus memahami Yesus datang mati untuk kita. Kita pun harus berfokus kepada Tuhan dan kepada orang lain. Apakah mereka perlu? Bagaimana kita boleh menolong mereka? Bagaimana kita boleh memberkati mereka? Itu sebab ketika kita mengorbankan sendiri untuk Tuhan, untuk orang lain, untuk gereja, kita boleh berhasil menghasilkan banyak buah. Walaupun keadaan sekarang coronavirus, kita tidak boleh begitu kuat melayani, tetapi jangan berhenti untuk melayani. Terus berdoa bagi Tuhan, bagi gereja, bagi jemaat, bagi sesiapa yang ada di dunia, Malaysia, semua Indonesia, semua bangsa-bangsa. Anda boleh memberkati mereka. Dan ketika Anda ada peluang untuk memberkati mereka, silakan. Dan datang gereja untuk melayani kuat. Yesus akan datang cepat. Kita harus bersiap, bersabarlah. Di dalam Yesus Kristus, semua
tinggal di sana. Anda harus mempunyai hati, sikap oleh Roh Kudus. Ini harus keluar melalui bibir Anda untuk memuji Tuhan dan bergerak, bercahaya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak cahaya. Dan dunia akan jadi terang. Saya yakin Tuhan akan memakai semua jemaat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya harap semua jemaat dapat menerima buah-buah banyak. Dan yang akhir, buah yang hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong semua jemaat tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk berbuah banyak-banyak. Tolong mereka hidup dan melayani sebagai hamba-hamba Tuhan kuat, sehingga mereka dapat menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakailah mereka, berkatilah mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Cepat-cepat. Haleluya.